Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Farid dengan NIM 2301011011109, di mana saya membuat video ini adalah sebagai bentuk pengerjaan tugas saya, yakni tugas ujian tengah semester saya dari mata kuliah Hikmatut Tasyrik, di mana Hikmatut Tasyrik ini adalah yang diampu oleh dosen Ustadz Aris Mahmudi MA. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmatu tarkil hulu wa fitin, yakni hikmah yang tidak memperbolehkan kita itu untuk terlalu berlebih-lebihan dalam hal agama, ad-din, dalam hal agama. I'lam wa faqakallahu ta'ala annal hulu wa fitin ya'ulu mar'uhu ila awaqiba laisa lil muslimin fiha maslahati diniyatin aw dunyawiyatin balil amri bil aksi. Dari kalimat yang saya baca ini, maka terjemahan dan juga maksudnya adalah kita oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak dianjurkan dalam hal berlebih-lebihan dalam hal agama. Karena apa? Karena berlebih-lebihan dalam hal agama itu tidak membawa yang namanya kemaslahatan. Justru sebaliknya, bahwa berlebih-lebihan dalam hal agama itu malah membawa kemadharatan. Seperti itu. Ini dapat diperumpamakan sebagai kita yang terlalu fokus mengejar yang namanya agama, yang terlalu rajin dalam hal agama, tetapi meninggalkan hubungan atau silaturahmi terhadap sesama, ataupun meninggalkan kewajiban kita dalam melakukan mencari nafkah, seperti itu. Kewajiban-kewajiban di dunia ini jadi tidak boleh ditinggalkan. Kesehatan yang kita lakukan sekarang, kesehatan yang kita alami sekarang itu juga tetap harus menjadi perhatian, seperti itu. Kemudian selanjutnya dari hikmatun nikah, yakni hikmah diperbolehkan kita untuk melakukan pernikahan, suatu pernikahan. I'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala qad khalaqal insana liyu'mira hadhil arda allati khalaqa kulla ma fiha lahu bidalili qawlihi ta'ala khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Jadi dalam satu kalimat yang saya baca ini tadi, Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan yang namanya langit dan bumi, atau bumi yang kita tempati sekarang itu adalah semata-mata untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, demi terjalannya yang namanya kelangsungan hidup, maka kita ini disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah yang namanya menikah sebagai bentuk untuk menambah keturunan kita, kemudian bisa yang namanya keberlangsungan hidup, seperti itu. Oke, lanjut. Hikmatu ta'antudina zaujati, hikmah diperbolehkannya seorang pria ini melakukan poligami atau beristri lebih dari satu. Iqtadat hikmatul bari jalla sya'nuhu anna rajula yakunu musta'idan lin nasli walau balagha minal umri samanina aman ghaliban. Wa iqtadat hikmatul bari aidan annal mar'ata idza balagat al khamisa bil umriha au khamisati wal khamsina ya'isat minal haidil ghaliban. Jadi diperbolehkannya poligami ini karena sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, khususnya kepada pria, di mana
seperti yang kita ketahui bahwa pria itu bisa mereproduksi atau bisa diberikan anak itu sampai umur 80 tahun. Seorang pria yang sampai umur 80 tahun ini masih bisa dikatakan subur atau masih bisa membuahi sang istri, seperti itu. Nah, sedangkan wanita ini hanya perkiraan umur 50 sampai dengan 55 ini sudah tidak bisa haid atau menstruasi atau biasa kita sebut dengan menopause, sehingga wanita ini dianggap kalaupun satu itu belum bisa memenuhi seorang pria kalau nanti prianya masih menginginkan seorang anak. Kemudian disebutkan dalam lafaz tadi bahwa Rasulullah ini bangga kalau kita ini memperbanyak keturunan. Nah, kita memperbanyak keturunan ini dalam arti juga memperbanyak umatnya Rasulullah SAW. Seperti itu. Lanjut. Yakni yang kedua, yang selanjutnya, hikmatul adli baina zaujati, di mana kita ini disuruh adil dalam hal memiliki istri yang lebih dari satu. Sabakolana an bayyana hikmati fi ta'addadi zaujati wala rumba jahili ghimbi yarmi hadatina hanifa bi admi asyafaqati wa rahmati ala mar'ati muhtajan bi anta andada zaujati mudirun bihinna liwujudil ghayrati taba'an fihin. Nah, jadi ada arti dan juga maksud dari yang saya bacakan, lafaz yang saya bacakan ini adalah bahwa sesungguhnya Islam itu adalah agama yang adil. Jadi tentu saja kita dianjurkan untuk adil dalam hal memiliki istri yang lebih dari satu atau poligami itu tadi yang sebelumnya kita bahas. Dimana kalau kita tidak bisa berbuat adil, maka dimohon untuk memiliki istri hanya satu, seperti yang telah difirmankan Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu ta'dilu fawahidah. Jadi kita diperbolehkan untuk memiliki seorang anisa perempuan dalam hal istri itu 2, 3 atau 4 seperti itu. Akan tetapi jika kita tidak bisa melakukan suatu keadilan terhadap istri yang lebih dari satu itu, maka dimohon untuk fawahidah, hanya cukup satu saja. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, hikmatu ta'atudi zaujati ila arba'in, yakni hikmah batasan ketika seorang laki-laki itu mempunyai istri hanya cukup sampai 4 saja. Ajma'a ahlu sunnati ala anna zaujati la yazidu adaduhunna ala arba'i fi halatil jam'i wal hikmatu fi dhalika tarji'u ilal i'tibaratil atihi. Awwala anna hadha adada wa adadu akhlaqi al-arba'. Nah, di sini ada seperti hikmah kenapa sih kalau seorang pria itu mempunyai suami maksimalnya itu 4.
apa sih istimewanya angka 4 ini? Nah, seperti itu. Nah, awalan tadi saya sebutkan, untuk awalan yang pertama itu adalah 4 itu adalah merupakan jenis campuran pada badan, seperti itu. Kemudian yang kedua, bagi seorang pria angka 4 itu sesuai dengan sumber usaha. Dan yang ketiga, 4 itu adalah jumlah musim dalam satu tahun. Kemudian 4 itu juga sebagai bentuk pemerataan atau bentuk keadilan, di mana suatu suami di mana jika seorang suami yang memiliki 4 istri itu dianggap pembagiannya merata karena bisa melakukan pergantian antara istri satu ke istri yang lainnya itu 3 hari 3 malam, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ra'yu ba'di farinji fi ta'addudi zaujati. Jadi ini adalah ra'yu atau pendapat mengenai ilmuwan barat yang mengakui yang namanya poligami. Qad arafta wa faqihat hikmati fi ta'anti zaujati ila arba'i fi syari'ati al-islamiyyati wa min ajli hadhil hikami bahiratil lati ja'a hiya al-islamu qad ra'ayna katsiran min ulama'i farinji sadaqu wa aminu bihadihi al-hikami al-azimati. Jadi seorang ilmuwan barat itu tuh percaya yang namanya atau menganggap relevan yang namanya poligami. Seperti yang sudah saya jelaskan di sebelum-sebelumnya, bahwa ulama barat itu memang ada sebagian yang setuju akan yang namanya poligami, seperti itu. Kemudian bab yang selanjutnya itu Ra'yul Ustadi Imam Asy-Syaikh Muhammad Abdu, di mana Muhammad Abdu ini juga akan mengomentari masalah ta'addudi zaujati atau masalah poligami tadi. Nah, menurut Muhammad Abdu, nadhkuruhunna fi hadzal fasli ra'yul ustadi imama syaikhina maghfuri lahu Syekh Muhammad Abdu fi ta'addudi zaujati fi syari'atil islamiyyati wa hadzal ra'yu abda'u rahmatullahi alaihi fi sanati 1298 Hijriyah. Nah, jadi sebenarnya kasus atau masalah poligami ini sudah dibahas oleh Syekh Muhammad Abdu pada tahun 1298 Hijriah, di mana kasus ini mengenai kasus suami istri, di mana pada saat itu memang dianggap kalau suami ini tidak puas yang namanya cuma istri satu. Akan tetapi menurut Syekh Muhammad Abdu ini tetap yang namanya kalau istrinya lebih dari satu harus menekankan yang namanya keadilan. Di sini Syekh Muhammad Abdu menekankan ayat yang sebelumnya saya pernah baca, yakni fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika tidak bisa berbuat adil terhadap keempat istri, maka harus memiliki satu saja. Selanjutnya, hikmatu fi adami jawazi nikahi zaidati ala arba. Kenapa kita atau hikmah di mana kita ini tidak boleh memiliki istri lebih daripada 4?
Ya jawaza syari'u hakimu lirrajuli anna ayyata zawwaja wahidata wa sanataini ila arba'i walakinna basyarti ayyundila bainahunna wa amma ziyadatu ala arba'i faqad naha syari'u hakimu anha li'anna jawra yatahaqqaqu inda ziyadati ala hadha andati kama huwa ma'lumun wa musyahadun bil badahati. Nah, kenapa kita ini tidak boleh melakukan poligami atau memiliki istri yang lebih daripada 4? Di mana istri yang cukup hanya 4, seperti yang saya sebutkan bahwa itu merupakan bentuk adil, cukup untuk keadilan seorang suami terhadap istri itu hanya 4, atau batas maksimalnya memang 4. Namun memang berbeda dengan Rasulullah. Memang Rasulullah sendiri memiliki banyak di antara istri, karena Rasulullah sendiri adalah bersifat maksum atau terjaga, maka hal itu memang diperbolehkan untuk memiliki istri yang lebih daripada 4. Namun untuk orang awam seperti kita, ini adalah sebagai bentuk menjaga keadilan seperti itu. Kemudian agar kita ini tidak yang namanya zalim. Kemudian yang terakhir, kita ini tidak yang namanya melampaui batas. Soalnya kita sebijak-bijaknya kita dan juga sepaling berilmu kita itu masih bisa yang namanya melakukan salah zalim gitu, seperti itu. Jadi hanya dicukupkan untuk memiliki istri hanya 4 saja, maksimal 4. Selanjutnya adalah hikmatu jawazi nikahil ammati yakni adalah hikmah ketika seorang pria ini yang sudah mempunyai istri yang merdeka akan tetapi menikahi seorang budak wanita. I'lam anna faqra ghalibun fin nasi wa syailu aksara minal ghani walamma kana az-zawaju fiha maslahatun wa manfaatun lil insani kama huwa mubayyinun fi ghairi hadha mawdi'i rakhasa asyari'u lana nikahal amati lil khalasi min ana'in nafaqati wa kasratil mahri alladhi yajibu lil hurrati rahmatan bina wa syafaqatan alaina. Nah, kenapa sih kita tidak boleh, misalkan kita nanti mempunyai istri yang merdeka tapi kita akan menikah dengan seorang budak wanita? Nah, itu tuh tidak diperbolehkan dikarenakan itu dapat mengurangi derajat sang istri merdeka seperti itu. Dengan adanya mengurangi derajat tersebut, maka dapat mengakibatkan yang namanya konflik dan juga tidak rukun. Itu dapat mengakibatkan perasaan tersaingi antara wanita yang merdeka dan juga wanita yang budak. Dalam hal itu memang sudah menjadi istri kita dalam arti, tapi istri kita yang sebelumnya yang berstatus merdeka ini merasa bahwa derajatnya ini diturunkan karena prianya menikahi wanita baru yang berstatus budak. Kemudian selanjutnya, hikmatu fi adami jawazi nikahil ammati ala hurrati. Kita tidak boleh menikahi seorang budak wanita tanpa seizin majikan atau tuan dari
budak tersebut. Inna syari'a aqima harrama nikahal amati ala hurrati wal hikmatu fi dzalika annal ammata la haqqaha naqsu ar-riqil ladzi huwa dhullun azimun fala yaliqu lirajuli wal halati hadhihi annu yadkhilaha ala imra'ati hurrati zid ala dzalika ma yahsilu minasyiqaqi wan nizai wa qalakil fikri sobahan masaan bainal mar'i wa zauji. Jadi maksud dari yang saya baca, lafaz Arab yang saya baca ini adalah ketika kita ingin menikahi seorang budak wanita, seorang pria yang ingin menikahi seorang budak wanita ataupun sebaliknya, itu harus dalam hal memiliki izin dari majikan atau tuan dari budak tersebut. Soalnya kenapa? Yang namanya budak ini masih di dalam tanggungan atau kuasanya si majikan. Jadi kita ketika mau menikahi budak tersebut harus meminta izin, karena itu merupakan, bisa dibilang adalah kepemilikan dari majikan tersebut. Seperti itu. Kemudian hikmatu fi tahrimi nikahi muslimati li ghairi muslim. Hikmah bahwa diharamkannya seorang muslimah, seorang istri atau seorang istri muslim dinikahi oleh seorang suami li ghairi muslim, selain muslim atau non muslim. Al hikmatu fi dzalika min wujuhi minha anal muslimata iktasabat bi islamiha ma'izzata faida tazawwaja ghairal muslimi bil muslimati yakunu lahu haqqun asyaitorati 'alaiha wa idza ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa wala sakka an syaitorata 'alaiha fiha ihanatun laha. Jadi kenapa sih seorang wanita muslim haram untuk dinikahi seorang pria yang non muslim? Kuncinya ada di sini. Idza ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi seorang laki-laki itu lebih kuat, qawwamun dapat diartikan kuat daripada seorang perempuan. Maka dari itu pastinya seorang pria ini pasti menginginkan seorang wanita ini untuk nurut terhadap sang suami. Seperti itu. Itu makanya dapat menjadikan seorang muslimah atau seorang muslim perempuan ini menjadi hina, karena semua kekuasaan dan juga kendali di dalam pernikahan tersebut semata-mata hanyalah kuasa sang suami. Seperti itu. Nah, daripada nanti seorang muslimah ini disuruh murtad ataupun disuruh hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan agama, maka dari itu diharamkan seorang muslimah ini menikah dengan orang yang selain muslim. Kemudian yang selanjutnya hikmatu jawazi nikahi al muslimati likitabiyati. Jadi ini adalah hikmah diperbolehkannya seorang pria menikah terhadap seorang wanita yang kafir namun ahli kitab. I'lam anna ahlal kitabi ayyalladzina yadinuna bidini wa kitabi samawiyyi munazzali min indillahi ta'ala hum aqrabun nasi ilal huda idh
idza sata'a lahum al-burhani wa wadaha lahum as-sabili bi khilafi ghairihim minal musyrikina alladzina yadinuna bil khurafati wal awhami wa ya'buduna al asnami wal hajaris saldi. Jadi seorang pria yang menikahi seorang kafir ahli kitab ini boleh dalam arti agama atau ahli kitab sebelumnya, yaitu dalam arti agama Samawi. Ini sebenarnya adalah agama yang masih dekat dengan yang namanya Islam. Jadi dekat yang namanya hidayah. Jadi kita seorang muslim kalau menikahi seorang kafir ahli kitab, terlebih lagi agama-agama Samawi, itu diperbolehkan karena kita nanti diharapkan untuk bisa memberikan hidayah atau bisa mengajak seorang kafir ahli kitab tersebut untuk bisa masuk Islam. Kemudian selanjutnya, hikmatu fi adami jawazi nikahi al musyrikati wal majusiyati. Jadi kita diharamkan untuk menikahi wanita musyrik dan juga wanita yang beragama Majusi. Di mana di sini dijelaskan inna syari'a al-hakima qad abaha zawajal kitabiyati kama alimta fima taqaddama walam yujawwiza zawaja al-musyrikati walal majusiyati li'anna al-kitabiyata tu'minu wa tusaddiqu bi kitabi munazzalin min qablillahi ta'ala fil jumlati kama dzakarna wa fakanati aqraba ilal islam min ghairiha. Nah, jadi seorang wanita yang musyrik ataupun beragama Majusi itu tuh dianggap tidak dekat dengan agama Islam. Jadi bisa dibilang ini sedikit sulit dalam hal mengajak wanita kafir tersebut untuk bisa masuk Islam. Meskipun peluangnya tetap ada, tapi sudah ditegaskan kalau ini tidak boleh, sekalian tidak boleh, karena tidak sama dengan agama yang sebelumnya, agama Samawi, di mana agama Samawi ini dinilai dekat dengan Islam. Makanya tadi diperbolehkan kalau menikahi seorang wanita yang ahli kitab. Kemudian selanjutnya, hikmatu adami ibahati lil mar'ati an tatazawwaja bi ghairi wahid. Ini adalah hikmah diharamkannya yang namanya memiliki suami lebih dari satu. I'lam anna syari'a hatara 'alal mar'ati jam'a baina ba'laini fa aksara li'iddati wujuhi wa i'tibarati kullaha hikamun wa asrarun wa azimatun wa ilaika bayanu minha annaha law fa'alat dzalika ikhtalatati an-nasabu fala yu'lamu liman awladu wa fi hadha minan dorori ma la yakhfa wa aqallu ma fihi doya'ul huquqi fil mawaris wa hadha yunafi masyru'iyyatin nikah. Jadi
Kenapa sih seorang wanita tidak boleh memiliki suami lebih dari satu? Ini sudah saya bacakan lafadznya tadi, di mana lafadz tadi itu menjelaskan bahwa kita ini bukan kita, maksudnya seorang istri tidak boleh memiliki suami lebih dari satu karena itu menyebabkan nasabnya tidak jelas. Jika nanti memiliki anak ini merupakan keturunan dari ayah yang mana, ayah yang A atau ayah yang B, seperti itu kalau misal memiliki suami lebih dari satu. Kemudian itu juga mengakibatkan hak warisnya hilang karena kebingungan itu tadi, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini yang paling krusial, yakni masalah kecemburuan. Nah, seorang dua pria yang memiliki satu wanita ini juga cenderung mempunyai rasa cemburu, di mana rasa cemburu seorang pria ini dapat dikatakan lebih besar daripada wanita, sehingga pada saat itu bahkan ada yang sampai melakukan perperangan demi merebutkan satu wanita. Selanjutnya, hikmata fi adami jawazi nikahi almar'ati mutallaqati hamili wa mar'ati qabla istibra'i. Jadi ini adalah kenapa seorang wanita, hikmah kenapa seorang wanita itu yang kalau mau menikah lagi ataupun menikah lagi dalam hal sudah pernah menikah sebelumnya, akan tetapi cerai tapi dalam kondisi hamil dan belum habis masa iddah. Nah, di sini disebutkan hikmatu fi dzalika raji'atan ila hifzi al-ansabi li'anna hamla idza kana min rajuli qad talaqa zawjatu sara dzalikal hamlu sabitan nasabi minal mutallaqi wa ma'uhu muhtaramun falazimu hifdha hurmati ma'ihi. Oke, sampai situ saja. Dimana ini dalam hal untuk artinya kalau di sini adalah menjaga keturunan. Jadi seorang wanita yang cerai dari suami sebelumnya akan tapi masih hamil dan juga ataupun yang belum habis masa iddah, ini sebagai bentuk menjaga keturunan. Dimohon untuk wanita yang hamil ataupun masih dalam masa iddah, ini tuh dimohon untuk menahan. Ya, nanti dikhawatirkan di dalam rahimnya ternyata masih ada anak dari hasil perkawinan sebelumnya, seperti itu. Juga untuk wanita hamil ditunggu sampai dengan melahirkan. Kemudian yang selanjutnya, hikmatu adami kurbani mar'ati fi zamanil haid. Jadi hikmah kalau kita dimohon untuk tidak mendekati seorang wanita di mana itu masih masa-masa haid. Mendekati ini dalam arti melakukan hubungan badan seperti itu. Karena ahlu jahiliyati yu'amiluna al-haidu mu'amalata sayyi'ata bal hiya fi aqsa haddi min qaswati wasyiddati la taliqu bibani al-insani.
Wahia baqiyatun min baqaya al-jahiliyatil ula. Walamma ja'a al-islamu hanifu ajtazzu tilkal adata allati kanat 'alaiha jahiliyatu wa amrona bi adami qurbani al-mar'ati fi zamani al-haidil faqat. Di mana disini dijelaskan kanat ahlul jahiliyah, sesungguhnya dulu pada masa jahiliyah itu seorang wanita yang haid itu diperlakukan buruk oleh orang-orang jahiliyah. Nah, kalau tapi setelah agama Islam datang, ini tetap sama untuk tidak mendekati wanita-wanita yang sedang haid, dalam arti jangan bersetubuh, dikarenakan seorang wanita yang sedang haid itu kan mengeluarkan darahnya ini bisa disebut darah yang kotor ya. Nanti jika sampai melakukan hubungan badan itu dapat mengakibatkan cacat fisik pada anaknya nanti, ataupun dapat menyebabkan penyakit kelamin bagi sang pria. Kemudian selanjutnya hikmatu fi an mutawalli al-aqdi la budda ayyakuna balighan. Di sini disebutkan bahwa hikmah kalau orang yang melakukan akad ini harus dalam kondisi sudah baligh. Al-hikmatu fi dzalika dhahiratun jaliyatun la tahtaju ila syarhi wa tawdi'i wa hiya ghairu khafiyatin ala ahadi minan nasi. Dzalika annal aqila baligha yadriku awaqiba al-umuri wa ma yatarattabu 'alaiha minan naf'i wa darati sawa'un akana dzalika fi badi'i al-amri aw akibati. Arti dari lafaz Arab yang saya baca dan juga penjelasannya adalah sebenarnya hal ini tidak usah dibahas, karena tidak usah dibahas ini dalam arti tidak usah dijabarkan yang gimana-gimana. Pasti kita semua sudah tahu kalau semua orang yang melakukan akad itu, baik akad jual beli atau akad lainnya, itu harus orang yang balik. Kenapa orang yang balik? Karena orang balik ini dianggap paham akan suatu manfaat, madharat ataupun akibat dari suatu perkara yang dilakukannya. Jadi suatu akad yang dilakukan oleh orang yang baik, orang yang baligh, maka dari itu tahu nih kalau ini adalah hal yang manfaat, hal yang madharat, seperti itu. Jika tahu kalau itu hal yang madharat, pasti akan ditinggalkan, soalnya orangnya sudah baligh. Kalau orangnya masih belum baligh atau anak-anak, biasanya nggak tahu ini manfaatnya buat apa sih, madharatnya apa gitu, ataupun akibat dari akad yang saya lakukan ini seperti apa gitu. Kemudian selanjutnya hikmatu tadibi ar-rajuli li zaujatihi, yakni hikmah seorang pria ini mendidik seorang istri. Ja'a fi Qur'ani asy-syarifi qauluhu ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wa idza kana al-amru kadzalika fa syari'al hakimu abaha li zawji ayyu antiba zawjatahu idza ra'a minha nusyuzan aw adama i'tidali fi
ta'ati tilka ta'atallati baina hududaha asyari'u hakimu. Nah, jadi di sini adalah hikmah kalau seorang suami untuk mendidik istri, di mana istri nanti jika kedapatan istri ini membangkang atau menyimpang, maka kita boleh mendidiknya yang pasti dengan yang baik-baik dulu, dengan cara yang baik-baik, yakni dengan bahasa yang baik, dengan cara dinasihatin seperti itu. Akan tetapi jika seorang istri ini tetap membangkang pada suaminya, maka dapat diancam. Ini juga sesuai dengan dalil tadi, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, di mana seorang laki-laki itu melindungi, dapat diartikan sebagai pelindung ya di sini, pelindung atas seorang perempuan atau seorang istri. Kemudian di sini ada selanjutnya adalah hikmatul khitan, yakni hikmah dari adanya perilaku khitan, perbuatan khitan atau sunat. Al-hikmatu fi dzalika huwa iqtidamu bi sayyidina Ibrahim khalili alaihi salatu wassalamu wa millati tahirati allati yaqulullahu fiha millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa mas'alahu al-khitani kanat misara khilafi fitawaifi al-masihiyyati ba'duhum kana yuridu itaba'u kanisata. Arti dan juga maksud dari lafaz Arab yang saya baca ini adalah bahwa sesungguhnya khitan ini adalah meneladani dari perbuatan Sayyidina atau Nabi Ibrahim, di mana agama Nabi Ibrahim ini sudah dijelaskan kalau millata Ibrahim hanifah, merupakan suatu ajaran yang lurus, dan juga wa makana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim ini bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Dalam hal khitan ini memang ada beberapa yang mendukung dan juga ada beberapa yang menolak. Yang menolak ini seperti agama-agama Masehi, di mana menolak yang namanya khitan. Mereka beranggapan bahwa khitan ini tidak ada manfaatnya seperti itu. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa khitan ini sangat bagus bagi kesehatan, dan juga terlebih lagi dalam hal Islam ini ada yang namanya bersuci ya. Jadi itu sudah pasti lebih suci gitu daripada tanpa orang yang tanpa khitan seperti itu. Kemudian selanjutnya ini adalah hikmatul thalaq atau hikmah dihalalkannya atau diperbolehkannya yang namanya talak atau cerai. I'lam anna syari'a hakima ahalla talaqi wa karamahu illa idza kana limaslahati ta'udu 'ala rajuli aw 'ala mar'ati aw 'alaihima wa 'ala dzurriyyah wa hadza yatanawalu amrayni hima as-sababu fi talaqi ghaliban. Jadi talak ini memang sesuatu hal yang diperbolehkan, akan tetapi ini sebenarnya hal yang tidak disukai oleh Allah, meskipun sesuatu yang ini adalah sesuatu yang halal atau sesuatu yang boleh. Dan ini memang halal karena ada alasan tertentu dan juga makruh apabila talak dalam hal cerai itu dilakukan tanpa ada suatu permasalahan atau tidak membawa kemaslahatan,
baik itu yang cowok kepada cewek ataupun cewek kepada cowok, itu sama saja. Dalam hal ini disebutkan contohnya itu seperti seorang pria atau wanita yang mandul, maka itu diperbolehkan untuk mentalak atau mencerai suaminya atau mencerai istrinya. Kemudian selanjutnya adalah hikmatu fi anna lit talaqi hadan la yata'addadu, yakni adalah tentang hikmah dibatasinya yang namanya talak, dimana seperti yang kita ketahui bahwa talak ini adalah batasannya sampai 3. Di sini disebutkan bahwa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz at-talaqu marratan fa imsakum bil ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Wa qad su'ila Mustafa sallallahu alaihi wasallam an qawlihi at-talaqu marratani aina salisatin faqala au tasrihum bi ihsan. Fa'ulima fi hada anna talaqa la yatajawazun salisati. Jadi talak itu ada 2 yang masih dapat dirujuk, yakni talak pertama dan talak yang kedua. Namun setelah talak pertama atau yang kedua ini, suami ini bisa diperbolehkan untuk antara menahan hubungan tersebut dalam arti masih melanjutkan pernikahannya ataupun melepaskannya dengan cara yang baik, yakni menceraikannya. Ini biasanya diperlakukan sebagai bentuk perbuatan istri yang melakukan sesuatu yang dimana ini tidak disukai oleh suami. Maka dari itu suami bisa menjatuhkan talak 1, misalkan talak 1 itu sebagai bentuk peringatan, dan keduanya dimohon untuk tidak satu ranjang lagi agar mengetahui atau agar merasakan bagaimana rasanya kalau hidup setelah menikah atau tidak bersama lagi. Biasanya nanti sang suami atau sang istri ini merasakan kerinduan, di mana tidak bertemu ataupun tidak melakukan kontak fisik dengan sang istri ataupun sang suami sama saja. Maka dari itu dimohon diharapkan dengan adanya talak ini dapat mengakibatkan sang suami atau sang istri yang bercerai atau ditalak 1 ini tadi, maka bisa berpikir bagaimana nanti kalau beneran talak gitu. Kemudian selanjutnya adalah hikmatu tahrimi talaqil bid'ah, yakni hikmah diharamkannya menolak atau menceraikan seorang istri dalam hal haid, dalam yang masih dalam masa haid. Al-hikmatu fi tahrimi huwa limana'il dharari anil mar'ati wa rajuli ma'a amma darurul ladzi yulhiqu mar'ata fahuwa idza talaqaha fi halatil haidi talat 'alaihal al-iddatu ayyu takuna al-haidatul lati hasala fiha apalaku ghairu mahsubatin min muddati al-iddati allati hiya salasu quru. Di sini artinya dan juga penjelasan dari lafaz Arab yang saya baca tersebut adalah seorang istri yang diceraikan saat dalam keadaan haid itu masa iddahnya lebih lama, dimana
mana ini merupakan bertentangan dengan agama Islam yang mana masa iddahnya ini adalah 3 kali kurun. Otomatis kalau diceraikan dalam hal masih posisi haid, ini otomatis tidak terhitung, masih belum terhitung masa sucinya atau masa iddahnya masih belum terhitung pada saat itu, makanya mengakibatkan masa iddahnya lebih lama. Seperti itu yang dapat memberatkan sang istri, makanya hal itu dilarang, tidak diperbolehkan. Kemudian selanjutnya adalah hikmatu tahrim al-mar'ati ba'da tolaki as-salasi. I'lam, yakni ini adalah hikmah ketika diharamkan merujuk istri yang sudah ditalak 3, tapi nanti ada pengecualiannya ya. I'lam anna syara'i'a samawiyata ja'at mutanawwiyah, kullu syari'atin tughayyirul ukhra limuwafaqati hali kullu ummati wa zamaniha, walakin kullu asyara'i'a al-munazzalati itfaqat ala wahdaniyatillah wa ittisafihi bisifati al-qadimati al-akifati, dimana ini adalah diharamkannya talak itu haram untuk merujuk istri yang ditalak 3. Ini sebenarnya merupakan penyempurnaan daripada agama-agama sebelumnya. Di sini dijelaskan bahwa berbeda dari agama-agama sebelumnya, agama-agama Samawi, di mana agama-agama tersebut itu adalah menyesuaikan umat dan juga zamannya pada saat itu. Akan tetapi agama-agama Samawi ini memang intinya itu sama, yaitu pesannya adalah mengesahkan Allah. Di sini disebutkan untuk Nabi Musa itu diperbolehkan merujuk kalau istri itu belum menikah ke pria lain. Tapi kalau istrinya ini sudah menikah dengan pria lain, maka hukumnya haram mutlak untuk diajak kembali menikah. Kemudian untuk Nabi Isa ini melarang talak dalam beberapa kasus. Makanya hadir yang namanya Islam, di mana Nabi Muhammad telah menyempurnakan yang namanya talak ini menjadi talak 3 kali. Talak 1 dan talak 2 ini masih bisa rujuk, dan talak 3 ini sudah tidak boleh rujuk, sudah haram karena sudah dikasih kesempatan 1 dan kesempatan 2 tapi tidak digunakan atau masih dilakukan ngeyel, mungkin tidak cocok sehingga dijatuhkan talak 3, maka itu sudah tidak boleh lagi kembali kepada suami atau istri sebelumnya. Kemudian selanjutnya ini adalah hikmatu syuruti sihhati az-zawaji fi asy-syari'atil islamiyah. Ini adalah hikmah adanya syarat sah menikah dalam syariat Islam. Qala ba'dul kibaril ulama'i min syuruti sihhati az-zawaji
fi syari'atil islamiyati kaunu zaujati ghairi muharrami ala zaujiha bi ayyi sababi min asbabi at-tahrimi mu'abbadi au mu'aqqati wa mutaqadda hadza zawaji alladhi faqada hadza asyuruta yakunu fasidan wa yakunu hukmuhu wa wujuba at-tafriqi baina zawjaini wa adamu tarattubi asirama ala mujarradil aqdi. Nah, di sini arti dari lafaz Arab yang saya bacakan ini adalah bahwa syarat sahnya menikah itu adalah menikah itu harus kepada istri atau seorang pria atau seorang wanita yang bukan mahram, bukan saudara. Akan tetapi jika setelah melakukan pernikahan atau setelah melakukan hubungan badan, setelah itu ternyata diketahui kalau ternyata ini masih mahram, masih saudara mahram, maka kewajiban pernikahan ini tidak bisa dipenuhi, alias pernikahannya batal. Seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena ini dapat menjadikan sang pria ini menjadi mohon maaf saya ulangi, akan tetapi jika seorang pria yang telah melakukan hal seperti ini akan tetapi diketahui kalau ternyata ini adalah masih satu mahram, maka diwajibkan untuk membayar mahar. Kemudian wajib yang namanya iddah bagi suami istri ini yang melakukan ini. Kemudian nasab anaknya ini ikut sang ayah, tidak ikut sang istri. Dan juga diharamkannya yang namanya besanan sama istri. Oke, untuk selanjutnya yakni yang terakhir mengenai hikmatun nikah al-muhallili, di mana al-muhallili ini adalah seorang pria yang sengaja dinikahi seorang wanita yang sudah dicerai 3 agar bisa dirujuk oleh suaminya. Seperti itu. Jadi pria ini adalah sebagai orang ketiga, bisa dibilang seperti itu ya. Qulna fima sabaqoma ya'nahu anna rajula idza talaqa imra'atu salasan lam yaj'al syari'u ruju'aha qarina al-istihalati wal istimrari ila intida'il umri bal ahalla lahuma ar-raju'a ila sirati hima al-ula ba'da an tangkihal mar'atu zaujan ghairaha wa yufariqaha bi ayati sifati kanat wa tadda. Di sini dijelaskan bahwa seorang istri ini tidak boleh dirujuk sebelum istri yang sudah ditalak 3 ini menikah dan juga disetubuhi oleh orang lain dan juga menjalani masa iddah sampai selesai. Ini tuh sebagai peringatan bahwa kita ini tidak boleh mempermainkan yang namanya talak. Dan talak kalau sudah dijatuhi talak 3
dan kita mau rujuk sama istri yang sudah kita talak 3 tersebut, maka istrinya harus menikah dulu dengan orang lain dan juga terpaksa harus disetubuhi oleh orang lain tersebut, kemudian juga menunggu masa iddahnya sampai selesai. Kemudian di sini juga disebutkan bahwa hukumnya yang bersifat muhalli ini tadi, orang yang muhalli atau pria yang menjadi orang ketiga yang rela dinikah dan juga menyetubuhi istri orang lain, bisa dibilang seperti itu, ini adalah merupakan suatu pahala bagi muhalli. Dikarenakan apa? Muhalil ini merelakan dirinya supaya seorang wanita ini dapat damai dengan suami yang sebelumnya, seperti itu. Makanya di kitab ini disebutkan bahwa seorang muhalil atau seorang pria menjadi orang ketiga tadi itu bernilai pahala, seperti itu. Baik, itu tadi merupakan tugas saya untuk menjelaskan beberapa materi yang ada di Hikmatul Tasyrih ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan saya. Baik tadi saat saya menjelaskan mungkin ada beberapa yang masih salah, saya minta tolong untuk teman-teman sekalian bisa membenarkan apa yang saya sampaikan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.